Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi ta'ala nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala hadan nabiyil karim Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi muhkamit tanzil, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Nas'alullaha as-salamata wal afiyah. Ma'asyiral muslimin ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji hanyalah milik Allah yang telah mencurahkan nikmat yang sangat banyak kepada kita, yang sudah sepantasnya bagi kita untuk mensyukuri seluruh nikmat yang telah Allah karuniakan kepada kita tersebut. Kemudian marilah kita senantiasa bersalawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wa asyiral muslimin ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita melanjutkan kajian kita, pembacaan kitab Al-Mulakhas fi Syarh Kitab Tauhid yang matannya ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dan disyarah dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala. Insyaallah taala pada pembahasan kita kali ini kita masuk kepada bab yang baru ya. Qala al-musannif rahimahullahu taala, babu ma jaa fi himayatil mustafa janabat tauhid wa saddihi kulla tariqin yuwassilu ila syirki, wa qaulillahi ta'ala laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum. Tamamul ayah, harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Surah At-Taubah ayat 128. Beliau berkata rahimahullah, bab ma jaa, apa saja dalil-dalil ya yang datang yang menjelaskan gitu ya, fi himayatil mustafa, penjagaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Mustafa ini adalah yang terpilih, artinya Al-Mukhtar artinya yang terpilih. Jadi di antara gelar dari Nabi Muhammad itu adalah Al-Mustafa. Ya, manusia yang dipilih oleh Allah itu artinya untuk menjadi rasul, itu Al-Mustafa. Jadi pembahasan kali ini adalah tentang dalil-dalil yang menjelaskan bagaimana penjagaan Rasulullah janabat tauhid, pada sisi tauhid. Ya, janabat tauhid yaitu janibat tauhid artinya. Jadi penjagaan beliau terhadap tauhid itu maksudnya. Wasaddihi, dan beliau menutup kulla tariqin, setiap jalan. Jadi beliau menjelaskan ya dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menutup seluruh jalan yuwassilu ila syirki, yang akan mengantarkan kepada kesyirikan. Nah, jadi beliau sudah menutup, Pak, sudah melakukan tindakan preventif atau pencegahan. Jadi sebelum terjadi kesyirikan itu, Rasulullah dengan Al-Quran yang beliau sampaikan dengan hadis-hadisnya telah menutup seluruh celah, telah menutup seluruh jalan yang akan mengantarkan kepada kesyirikan itu.
Kemudian beliau bawakan dalil ya dari Al-Quran oleh penulis Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, yaitu surah At-Taubah ayat 128. Allah berfirman, laqad ja'akum, dan sungguh telah datang kepada kalian wahai kaum mukminin, gitu ya, wahai manusia secara umum. Karena Rasulullah itu tidak hanya nabi diutus untuk satu kaum saja, namun Rasul itu Allah utus untuk seluruh kaum, bahkan tidak hanya golongan manusia. Rasulullah bahkan adalah utusan Allah, Rasulullah, untuk golongan jin. Maka beliau diutus itu ila as-saqalain, ila as-saqalain. Saqalain itu adalah jin dan manusia. Jadi kalau ada orang yang bertanya siapa Rasul terakhirnya golongan jin, jawabannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangankan bangsa manusia, Rasul itu adalah untuk seluruh bangsa, bahkan bangsa jin, makhluk gaib ya. Berbeda dengan para nabi dan rasul sebelum beliau. Kalau Nabi Isa itu Allah utus kepada bangsa Isa saja. Nabi Musa juga Bani Israel, Nabi Ibrahim juga. Tapi kalau Nabi Muhammad SAW ini Allah utus untuk seluruh bangsa manusia. Tidak melihat bahasanya, tidak melihat ras dan bangsanya. Selama dia adalah ras manusia, maka nabinya adalah Nabi Muhammad. Selama dia jin, baik itu jin ifrit ya, atau jin yang lainnya. Kalau jin ifrit itu ada dalilnya ya dalam Al-Quran. Namanya bangsa jin namanya ifrit ya, itu Rasulnya juga Nabi Muhammad, nabi terakhir mereka. Jadi Allah mengatakan telah datang kepada kalian wahai jin dan manusia Rasulun, seorang Rasul, min anfusikum, yang berasal dari jenis kalian, yakni jenis kalian di sini manusia yang ini. Azizun alaihi ma anittum, amat aziz itu artinya sangat berat bagi Nabi. Ketika Nabi melihat segala yang menyusahkan kalian umat manusia. Jadi ketika kita susah, ketika kita menderita, dan penderitaan yang paling besar itu adalah penderitaan karena maksiat, Pak. Kalau kita menderita sakit punggung kita, kena kolesterol atau penyakit apapun, ini menderita juga. Namun kalau kita sabar dapat pahala. Tapi kalau menderita karena maksiat, itu menderita namun dapat dosa. Menderita namun tercela. Orang pelaku maksiat itu, Pak, menderita itu, jiwanya menderita. Karena fitrah manusia itu taat. Orang yang melakukan maksiat itu mereka sudah melawan fitrah. Hati mereka sebenarnya gersang itu. Ketika mereka berbuat syirik, gersang hati mereka. Namun karena syaitan, karena godaan syaitan, ketika mereka bermaksiat, ketika menipu orang, Pak, memang senang mereka. Namun dalam hati kecil mereka itu ada rasa penyesalan sebenarnya. Menderita mereka. Jadi ketika umat manusia itu menderita, Nabi berat, Pak. Azizun alaih, berat atas beliau. Ma'anittum, apa yang menimpa kalian, kesusahan yang menimpa manusia. Harisun alaikum, Nabi itu adalah sosok yang haris. Yang haris itu artinya yang perhatian, yang sangat empati atas kalian manusia. Bil mukminin, terkhusus kepada orang-orang yang beriman, beliau memiliki sifat rauf. Rauf itu artinya balighu syafqah, artinya apa? Sangat pemurah beliau. Iya, kalau dengan kaum muslimin, Pak, beliau sangat pemurah, tidak pernah pelit. Beda dengan kita, Pak, ya. Pelitnya minta ampun, ya. Dia pinjam motor aja, aduh ya, ruginya minta ampun. Padahal ya kan dipakai juga, gitu. Pinjam mobil, masya Allah, ada sebagian, Pak, ya. Iya. Padahal kalau kita ikhlas sama, masya Allah, ya pahalanya luar biasa. Apalagi untuk kebaikan. Tapi kalau untuk maksiat jangan, Pak, kena dosa kita, gitu ya. Tapi kalau untuk kebaikan, misalkan teman-teman kita istrinya sudah ini kan, sudah tersasak kalau bahasa Minang ya, tersesak ingin melahirkan, ya kan? Nah, kita punya mobil nih, ya dipinjam, Pak, pinjam mobilnya, gitu ya. Kasih aja, Pak. Iya, itu luar biasa pahalanya itu.
membantu kesusahan seorang muslim. Bahkan kita yang menawarkan. Ini hadirin yang dimuliakan Allah. Kalau Rasul ya sangat perhatian betul, harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim beliau. Terhadap orang-orang yang beriman beliau sangat pemurah dan sangat penyayang sekali. Itulah sifat karakter Nabi. Itulah yang harus kita contoh. Kenapa? Karena beliau itu sudah Allah rekomendasi untuk kita semua, untuk kita contoh. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Jadi kalau seandainya kita mengaku umat Rasul harus ada sifat ini, Pak. Sifat Rauf Rahim. Walaupun Rauf itu juga nama Allah, terkadang ada yang manusia yang diperbolehkan memiliki sifat itu. Namun tentu sifat Allah jauh lebih luas, jauh lebih besar. Kemudian kita masuk kepada syarah daripada bab ini oleh Syekh Shalih Al-Fauzan. Munasabatul qala syarih wa hafizahullah munasabatul bab li kitab tauhid. Apa korelasi bab ini? Jadi bab ini adalah tentang bagaimana penjagaan Nabi ya, terhadap tauhid, bagaimana Nabi menjaga tauhid dan bagaimana Nabi menutup seluruh jalan ya, bagaimana Nabi menghalangi seluruh jalan kan gitu, yang akan mengantarkan kesyirikan. Itu bab yang kita bahas. Kemudian apa korelasi bab ini dengan pembahasan tauhid? Nah, itu. Kata beliau, annal musannifa rahimahullahu ta'ala, sesungguhnya penulis yang semoga dirahmati oleh Allah Ta'ala, lamma bayyana fil abwabis sabiqati syai'an min himayatihi sallallahu alaihi wasallam di janibit tauhid, arada an yubayyina fi hadzal bab himayatahu al-khassah. Kata penulis rahimahullahu ta'ala, tatkala Rasulullah tatkala beliau penulis ya menjelaskan pada bab-bab yang sebelumnya sesuatu yang berhubungan dengan bagaimana bentuk beliau menjaga tauhid ya, maka pada bab ini penulis ingin menjelaskan bagaimana penjagaan beliau secara khusus. Kalau pada bab yang sebelumnya mungkin himayatuhu al-ammah ya, penjagaan Nabi secara umum, bagaimana perhatian Nabi terhadap bahayanya kesyirikan, sehingga walaupun sakit beliau tetap memperingatkan sahabatnya akan bahaya kesyirikan. Di antaranya adalah bahayanya menjadikan kuburan para nabi sebagai masjid, karena ini adalah wasilah yang akan mengantarkan kepada perbuatan kesyirikan. Sekarang pada bab ini ya, Rasulullah penulis akan menjelaskan tentang bagaimana kepedulian penjagaan Nabi terhadap tauhid secara khusus. Ini kaitan bab yang kita bahas ini dengan kitab tauhid. Baik, sekarang kita masuk kepada makna kosakata yang ada dalam bab ini. Yang pertama, beliau mengatakan babu ma jaa fi himayatil mustafa. Apa yang dimaksud dengan al-mustafa gitu? Al-Mustafa huwal mukhtar. Ini seperti yang telah kita jelaskan tadi. Al-Mustafa secara bahasa artinya adalah huwal mukhtar, dia adalah yang terpilih, manusia yang terpilih. Sehingga Nabi itu Pak, Nabi Muhammad SAW itu adalah manusia pilihan. Jadi Allah sengaja memilih beliau karena Allah tahu beliau adalah manusia yang pantas, yang layak untuk Allah berikan kemuliaan yang sangat luar biasa, yaitu kerasulan kepada beliau dan kenabian. Karena Allah tahu beliau sangat layak, sangat pantas. Dan orang-orang yang diberikan hidayah oleh Allah itu Pak, alhamdulillah kita diberikan Islam ini karena Allah tahu kita pantas untuk mendapatkannya. Karena Islam ini adalah sebuah kemuliaan. Enggak ada kemuliaan ya, al-Islamu ya'la wa la yu'la alaih. Islam itu tinggi, mulia, maka tidak ada yang mampu ya menandingi kemuliaan Islam ini. Tidak ada. Walaupun orangnya sekaya apapun, maka tidak akan mampu memuliakan ya menandingi kemuliaan Islam ini Pak. Namun dia kafir gitu kan. Inilah hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Semiskin-miskin, sejahat-jahat apapun, namun kalau seandainya dia muslim, jauh lebih baik daripada sebaik-baik apapun, namun dia kafir. Itu di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Islam ini luar biasa, nikmat Islam ini.
Maka kita berdoa selalu kepada Allah, mudah-mudahan Allah istiqomahkan kita di atas agama Islam ini. Karena kita nggak tahu Pak ya, banyak sekali fitnah sekarang. Fitnah syubhat, kekufuran, syubhat yang membuat seseorang itu terkadang ya jauh dari Islam. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian dalam bab ini juga beliau mengatakan ma jaa fi himayatul Mustafa sallallahu alaihi wasallam janabat tauhid. Janab itu artinya adalah janib, sama sisi artinya. Jadi bagaimana penjagaan Rasulullah, usaha Nabi untuk menjaga ya Islam ini dari sisi tauhidnya. Karena memang tauhid adalah sisi yang paling urgen dalam Islam. Salat, Masya Allah, penting sekali Pak. Puasa penting, zakat penting. Namun yang terpenting dari yang penting itu adalah tauhid. Itu yang nomor satu. Jadi bagaimana Nabi itu menjaga Islam dari sisi yang paling terpenting, yaitu tauhid ini. Nah ini ya, itu arti janab. Janab itu arti janib, sama. Kemudian beliau membawakan dalil dalam surah At-Taubah ayat 128. Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad ja'akum, sungguh demi Allah telah datang kepada kalian. Jadi laqad ini Pak, secara bahasa ini dalam bahasa Arab disebut dengan jawabul qasam, jawaban dari sumpah. Jadi ada sumpah sebelumnya namun tidak dituliskan. Apa sumpahnya? Ada 3 huruful qasam dalam bahasa Arab. Bisa dengan huruf waw, al-wa'u wal ba'u wa ta'u. Dengan bisa huruf dengan waw, ba dengan ta. Kalau jangan dengan waw wallahi, kalau dengan ba billahi, kalau dengan ta tallahi. Itu semuanya artinya demi Allah. Jadi sebenarnya ada kata wallahi namun dihapus. Maka datanglah laqad, itu jawaban dari sumpah yang dihapus kan gitu. Yang mananya adalah penegasan, penguatan, betul-betul kuat ini. Laqad, sungguh demi Allah kan gitu. Sungguh demi Allah telah datang kepada kalian wahai umat manusia. Siapa? Seorang Rasul min anfusikum, yang berasal dari nasab kalian, dari manusia, bukan dari malaikat ya, bukan dari jin, namun dari keturunan Nabi Adam, dari manusia. Bagaimana sifatnya? Ini sifat beliau, azizun alaihi ma'anittum, amat sangat berat menimpa Rasul itu segala yang menyusahkan kalian wahai manusia, kata Allah. Jadi kalau kita susah Pak, bermaksiat kita, Nabi sangat berat itu, sedih Nabi. Maka untuk itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kalau seandainya kita cinta kepada Nabi, jangan bikin beliau sedih dan menderita. Maka taatilah beliau. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Harisun alaikum, kemudian Nabi itu sangat perhatian kepada kalian umat manusia. Jadi kalau seandainya kita ingin mencontoh sifat Nabi, jangan cuek kepada manusia Pak. Ada orang berbuat syirik, diam aja kita, enggak kita tegur. Itu enggak nyontoh Nabi. Kalau Nabi didatangi oleh Nabi, kenapa? Karena bukti kita perhatian kepada kaum muslimin adalah bagaimana kita ingin kaum muslimin itu mendapatkan hidayah. Karena yang terpenting dalam hidup ini adalah hidayah. Itu nomor 1. Hidayah Islam. Jadi kalau ada teman kita koko Buddha, perhatian kita Pak, ajak dia masuk Islam dengan lembut tentunya kan. Jangan kita cuek aja, mati-matilah koko ini masuk neraka lah. Ini tidak, kurang mencontoh ya bagaimana sifat Nabi. Kalau Nabi itu sangat perhatian kepada kaum muslimin, bagaimana umat Islam itu dapat hidayah secara khusus, dan bagaimana orang kafir itu dapat hidayah Islam. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bil mu'minin, kemudian sifat beliau apa? Bil mu'minin raufur rahim, terhadap orang-orang yang beriman itu beliau sangat pemurah, sangat empati, sangat simpati. Enggak kartu aja yang simpati ya. Kita pun harus simpati kepada orang. Simpati dalam artian kata, ketika orang susah ya kita mampu ya
kita bantu. Ketika orang kena musibah, kita juga turut merasakan, ya, berduka cita, bukan bersuka cita ya, berduka cita terhadap saudara kita yang terkena musibah. Itulah bentuk empati atau sifat, itulah rauf itu. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Laqad ja'akum ya ma'syarul Arab, telah datang kepada kalian wahai sekalian orang Arab. Ini secara khusus, memang konteksnya waktu itu orang Arab. Namun beliau tidak hanya dibatasi dengan bangsa Arab, tidak. Karena Nabi Muhammad itu adalah Rasul untuk seluruh bangsa. Bangsa Arab, bangsa Ajam, selain Arab, ya, nabinya adalah Nabi Muhammad, Rasulnya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Azizun alaihi, apa artinya? Ai syadidun alaihi jiddan, sangat berat menimpa beliau. Ya, wa huwa khabarun muqaddam, dan ini dalam bahasa Arab, dalam i'rab, ya, namanya khabar yang didahulukan. Jadi kalau seandainya ada khabar muqaddam, berarti ada mubtada muakhar. Azizun alaihi, nah ini sebagai khabar muqaddam, ya. Iya. Ma'anittum, ma yashukku alaikum, apa yang memberatkan atas kalian, maksudnya sesuatu yang berat yang menimpa kalian. Itu Nabi juga merasakan beratnya itu. Nabi juga menderita kalau seandainya umatnya menderita gitu. Wa yalhaqul adza bikum min kufrin, dan Rasulullah itu merasa sakit, merasakan kesakitan disebabkan kalian. Itu maksudnya ma'anitum itu. Min kufrin, dari perbuatan kekufuran. Jadi kalau seandainya ada umat Nabi itu kufur, Pak, kafir, itu sakit sekali, ya. Nabi tidak bisa tidur terkadang. Iya. Karena ini, ya, adalah sesuatu yang amat sangat berat, seperti yang kita jelaskan tadi, Pak. Kalau seandainya orang kena sakit fisiknya, Pak, itu mudah, bahkan dia kalau sabar dapat pahala. Tapi kalau seandainya hatinya yang sakit, keimanannya yang bermasalah, ya kan, ini penyakitnya sudah kronis. Walaupun badannya sehat, fisiknya bugar, ya, tapi kalau dia kafir, Pak, ini lagi kena mental, sakit mental. Nah, maka Rasul ketika ada umat manusia yang kafir, itu sangat berat menimpa beliau, sehingga beliau siang malam untuk mendakwakan Islam. Bagaimana orang kafir itu bisa masuk Islam? Begitulah sifat yang harus ada dalam diri kita, Pak. Jadi kalau seandainya ada tetangga kita kafir, Pak, hendaknya ada perhatian, ya Allah, berikan hidayah pada tetangga saya, ya Allah. Bagaimana ada pikiran kita, bagaimana kita bisa menjadi asbab hidayah bagi tetangga kita itu. Ya, kalau seandainya Allah berikan hidayah melalui kita, ini luar biasa pahalanya. Ya, banyak sekali pahalanya, luar biasa. Di antara pahalanya, Allah akan berikan kepada kita sesuatu yang lebih berharga daripada apapun harta yang paling top di dunia ini. Sebagaimana dalam hadis Sahih Al-Bukhari, ya, la an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min humrin na'am, kata Rasulullah. Kalaulah seandainya Allah memberikan hidayah melalui tangan engkau, seorang laki-laki dari yang kafir masuk Islam, dari yang bejat enggak sholat, karena kita dakwahi, karena kita sampaikan Islam dengan pelan-pelan, dengan hikmah, sehingga Allah berikan hidayah kepadanya, taat dia, maka itu lebih baik bagi kalian daripada seekor onta merah, yang mana onta merah di zamannya adalah, ya, sebuah harta atau sebuah perhiasan gitu, yang sangat berharga. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau seandainya kita ingin nyontoh Nabi, maka mesti kita ada perhatian terhadap kaum muslimin, agamanya. Iya. Maka kalau seandainya ada kaum muslimin yang mendatangi dukun, yang memasang zimat, yang masih berbuat syirik, ya, maka kita harus tersentuh, kita harus merasa gelisah, ya Allah. Iya kan? Kita harus merasa, ya, risau gitu. Sehingga akan menggerakkan kita ingin mendakwahinya,
menjelaskan kepadanya tauhid, dan nggak boleh cuek. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau, ma'anitum ma yashukku alaikum wa yalhaqul adabikum min kufrin wa dhalalin wa qatlin wa usarin. Dari perbuatan kekufuran, kesesatan, wa qatlin, dan pembunuhan, ya. Jadi ketika umat Islam kufur, sesat, dibunuh, itu sangat, Rasulullah itu sangat perhatian, sangat merasakan kesakitan yang dirasakan oleh kaum muslimin. Begitu juga dengan kaum muslimin pada saat ini, Pak. Jadi kalau seandainya saudara kita dibantai, jangan kita biasa aja itu, naudzubillah, jangan. Kita mesti sakit juga. Kenapa? Itulah akhlak Nabi seperti itu. Bahkan Nabi mengumpamakan antara mukmin dengan mukmin yang lain itu seperti satu tubuh. Ya kan? Al-mu'min bil mu'min kal bunyan, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu mukmin dengan mukmin yang lainnya itu seperti bangunan gitu. Kalau seandainya ya kan ada yang sakit satu anggota tubuh, dan dalam riwayat yang lain kal jasadil wahid, kata Rasulullah. Satu mukmin dengan mukmin yang lainnya itu seperti satu tubuh. Idza staka minhu adhun, kalau seandainya satu anggota tubuh kita itu sakit, Pak, maka yang lain juga akan bergadang, juga akan merasakan sakitnya. Ini hadirin yang dimuliakan. Inilah akhlak Nabi itu. Jadi akhlak Nabi itu, Pak, beliau sangat perhatian kepada manusia yang lain. Wa ma dakhala fi tawil masdar mubtada muakhar, ya. Jadi azizun alaihi itu sebagai khabar muqaddam, mana mubtada'nya? Ma itu, ya. Ini namanya ma masdariyah. Ma anittum, ya. Ini sebagai mubtada yang diakhirkan, mubtada'un muakhar. Kemudian harisun alaikum, ay syadidul hirsi, sangat perhatian, itu artinya. Jadi Rasulullah itu kata Allah, harisun alaikum ay syadidul hirs, sangat amat perhatian kepada manusia. Wa raghbah fi hidayatikum, dan Rasul itu sangat berkeinginan, Pak, ya. Maksudnya Nabi itu sangat berambisi, itu raghbah itu, ya. Sangat besar ambisi Nabi untuk memberikan hidayah kepada manusia. Jadi kalau ada orang yang belum sholat, ada umat yang enggak sholat, Pak, Nabi akan datangi itu. Sangat berat, ya, menimpa Nabi kalau seandainya ada umatnya itu yang menyimpang. Sehingga Nabi siang malam, ya, untuk mendatangi umatnya, untuk menyampaikan kebenaran Islam itu, mulai dari tauhid, ya. Sampai-sampai dilempari, Nabi tetap menyampaikan tauhid, Pak. Sampai-sampai beliau mau dibunuh, ya kan? Namun beliau tetap, ya, tidak putus asa dalam menyampaikan agama ini. Enggak kayak kita, sekali aja diusir, udahlah, nggak mau lagi saya ceramah tempat itu, ngapain gitu, ya. Ya kan? Nah, udah patah semangat. Kalau Nabi tidak, ya. Bagaimana manusia itu merasakan manisnya Islam? Beliau berkorban dengan harta, jiwa beliau. Inilah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Karena dalam dakwah itu, Pak, butuh memang yang namanya, ya, tadhiyah gitu, pengorbanan. Iya. Kita harus mengorbankan waktu kita, bahkan harta kita. Bahkan terkadang kita meninggalkan keluarga kita untuk menyampaikan dakwah itu, Pak, ya. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu tidak akan sia-sia, Pak, selama niat kita karena Allah dan dakwah yang kita sampaikan adalah dakwah tauhid, ya, dakwah yang hak, ya, maka insyaallah tidak ada yang sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa raghbati fi hidayatikum wa husulin naf'il ajili wal ajili lakum, dan Nabi itu sangat berambisi, ya, kalian mendapatkan manfaat, gitu, ya, sampainya manfaat yang segera atau manfaat yang terkemudian untuk kalian. Jadi Rasulullah sangat berambisi. Inilah ayat yang menjelaskan tentang
di antara sifat Rasul yang mesti kita contoh. Ya, ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Sehingga apa? Nabi itu sangat amat keras terhadap syirik. Karena Nabi tahu, karena syirik ini sangat berbahaya. Karena syirik ini adalah penyakit yang mematikan. Jadi kalau sekarang dokter bilang ya, penyakit yang bahaya itu adalah penyakit apa, kanker apalah gitu ya, tumor apa. Namun itu dia tidak lebih berbahaya daripada penyakit syirik. Syirik lebih berbahaya lagi, Pak. Penyakit kufur, penyakit nifaq, penyakit syirik, ini tiga ini. Nifaq akbar, kufur akbar, syirkul akbar. Nah, ini pembatal keislaman yang tiga ini. Ini penyakit yang kronis ini. Hatinya yang terkena penyakit ini. Makanya Nabi itu, Pak, 10 tahun di Madinah, 13 tahun di Mekah, ya ini sangat concern ya bagaimana menyampaikan tauhid ini sehingga tiga penyakit ini bisa dihilangkan ya. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bil mu'minina raufur rahim. Secara khusus ya terhadap orang-orang yang beriman, Nabi itu sangat pemurah beliau. Rauf ya. Kalau kita pelit banyak. Kalau Nabi enggak, Masya Allah ya, rauf ya. Kemudian beliau juga penyayang ya, tidak suka membenci orang itu. Ini sifat yang harus kita tanamkan, karena ada sebagian orang nih, Pak, kalau bahasa Minangnya penjajo ya. Ya banyak. Lihat orangnya benci aja dia, tidak tahu sebab ya. Tiba-tiba enggak suka sama orang, tiba-tiba cemburu wajahnya langsung kan gitu. Nah, itu enggak ada, itu bukan sifat Nabi. Nabi itu penyayang ya. Walaupun orangnya miskin, sayang Nabi. Walaupun orangnya hitam gitu ya, jelek gitu, tapi Nabi sayang. Ya nggak ada beda, mau itu ganteng, jelek, ya itu tidak ada bedanya di hadapan Nabi. Yang penting orang itu bertakwa kepada Allah. Ini hadirin yang dimuliakan. Itulah sifat Nabi, Rahim, Rahim, penyayang. Jadi kalau seandainya kita ingin nyontoh sifat Nabi, mesti kita menyayangi manusia, Pak. Bahkan Nabi mengatakan apa, Pak? Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Sayangilah manusia yang ada di bumi ini, maka yang di langit, siapa itu? Allah akan menyayangimu. Man yarham yurham. Barang siapa yang menyayangi, man yarham yurham. Barang siapa yang menyayangi, dia akan disayang. Man la yarham la yurham, gitu ya. Barang siapa yang tidak menyayangi, dia tidak akan disayang gitu. Disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bentuk sayang kita adalah dengan menyampaikan tauhid. Itu bentuk sayang kita. Bentuk sayang kita adalah dengan mengingatkan manusia yang bermaksiat itu. Karena sekarang ini, Pak, minim sekali orang yang mau menasihati, mungkin kena segan, malu. Jangan segan ya. Misalkan ada orang, Pak ya, bermaksiat, enggak sholat dia, tegak-tegak di masjid lah azan dia, kita ajak aja, Pak sholat, Pak, gitu ya. Ini bentuk apa, Pak? Bentuk kita perhatian, kita sayang. Tapi kalau seandainya dia enggak mau, ya udah, yang penting kita sudah yang mengingatkannya. Ini, Pak, ini bentuk rahmah, bentuk kasih sayang kepada kaum muslimin. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bil mu'minina raufur rahim. Rauf itu artinya adalah balighus syafqah. Syafqah itu artinya adalah empati. Jadi Nabi itu sangat berempati, sangat simpati, sama, sangat perhatian, sangat pemurah, ya kan, terhadap kaum muslimin. Rahim, beliau sangat penyayang. Balighur rahmah itu artinya. Baligh itu, Pak, ia sudah luar biasa kualitas ya rasa sayang Nabi itu kepada umatnya. Itulah Nabi Muhammad SAW, dan kita wajib mencontoh beliau. Ketika kita menjadi orang yang penyayang, ya kan? Maka penyayang, Pak, bukan berarti kita diam dengan maksiat. Itu bukan sayang itu. Ya kan? Itu namanya orang yang menjerumuskan. Tahu ya, temannya enggak sholat, udahlah, ya kita biarin aja, nanti dia tersinggung. Itu bukan sayang. Orang yang enggak sholat itu, Pak,
berarti orang itu sudah menceburkannya ke dalam neraka itu. Bentuk kita sayangnya apa? Kita tarik tangannya dengan kita ingatkan sholat, Pak. Karena kita pingin, karena kita sayang dengan dia, kita tidak pingin teman kita masuk neraka. Nah, ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan salah kaprah ya. Terkadang orang itu salah Pak ya dalam memahami sayang. Dikiranya orang yang menegur kesyirikan itu ya mau menang sendiri katanya. Ya merasa benar sendiri. Ini salah kaprah ya. Padahal orang yang mengingatkan kita itu berarti orang itu lagi sayang sama kita. Dia pingin kita jauh dari kecelakaan dan kehinaan di akhirat, yakni dengan kesyirikan dan dengan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, al-ma'na al-ijmali lil ayat. Kemudian beliau pensyarah kitab mengatakan makna global dari ayat ini. Yukhbiru ta'ala ibadahu ala sabilil imtinani annahu ba'atha fihim rasulan 'aziman min jinsihim wa bi lughatihim yashukku 'alaihi jiddan ma yashukku 'alaihim. Yukhbiru ta'ala. Jadi dalam ayat ini gitu ya, Allah Subhanahu wa taala menginformasikan, mengkabarkan kepada hamba-hambanya ya ala sabilil imtinan, dalam rangka memberikan nikmat kepada hamba-hambanya. Berupa apa? Berupa annahu ba'atsa fihim, bahwasanya Allah telah mengutus di tengah-tengah mereka, yakni di tengah-tengah manusia, rasulan aziman, seorang rasul yang agung, min jinsihim, yang berasal dari jenis mereka, yakni dari bangsa manusia. Kemudian wa bi lughatihim, yang Allah utus dengan bahasa mereka, secara khusus orang Arab waktu itu. Yashukku alaihi jiddan, sangat berat atas Rasul, sangat berat gitu ya, menimpa Nabi. Ma yashukku alaihim, apa yang berat menimpa mereka umatnya Nabi. Jadi ketika umat Nabi itu tertimpa oleh sesuatu yang berat Pak, ya kan, Nabi juga merasakan, karena Nabi itu manusia yang paling simpati kepada umatnya, yang paling perhatian terhadap umatnya. Kalau seandainya umatnya menderita, umatnya tertimpa suatu musibah, maka Nabi juga merasakan sakitnya. Maka musibah yang paling besar itu musibah yang menimpa agama, berupa kemaksiatan, kekufuran, kefasikan, kemunafikan. Itulah musibah yang paling besar Pak. Jadi kalau seandainya kita dengar ada yang awalnya muslim gitu ya, tiba-tiba murtad dia, ini musibah besar ini. Ya kan, ini lebih bahaya daripada tangannya diputus, kakinya dimutilasi, dipotong tangan dan kakinya, cacat dia. Ini jauh lebih baik Pak, daripada orang yang terkena musibah berupa kekufuran dari Islam menjadi murtad, atau dari sholat nggak sholat lagi dia, atau yang tadinya perhatian terhadap agama ya kan, sekarang cuek-cuek saja, dia tenggelam dengan kehidupan dunia yang fana, yang sementara. Nah, ini jauh lebih bahaya ini. Ini musibah yang paling besar itu. Makanya di antara doa Nabi itu, Allahumma la taj'al, ya kan, Allahumma la taj'alil musibata fi dini gitu. Ya Allah, jangan Engkau jadikan musibah itu menimpa agama kita. Kalau musibah itu menimpa agama, la haula wala quwata illa billah, ini yang paling berbahaya. Ya kan, yang tadinya seorang yang apa namanya itu, yang istiqomah ya, kemudian setelah itu dia menjadi orang ya yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita kembali kepada pembahasan makna global daripada ayat ini. Wa yu'dhihi ma yu'dhihim, kemudian Rasul itu merasa sakit apa yang menyakiti mereka kaum muslimin. Sakit Nabi, karena Nabi merasakan apa yang dirasakan oleh umatnya. Syadidul hirsi ala hidayatihim, kemudian Nabi itu sangat bersemangat gitu ya, sangat berambisi untuk ya hidayah bagi mereka umatnya. Iya. Husulin naf'i lahum, kemudian Nabi sangat perhatian ya sampainya manfaat ya kebaikan bagi mereka umatnya Rasulullah ini.
Syadidus syafqah war rahmah bil mu'minin, sangat empati dan sangat kasih sayang terhadap orang-orang yang beriman, khassatan minhum, secara khusus dari umatnya beliau, dari mereka umatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Jadi kalau seandainya kita ingin mencontoh Nabi, ya harus kita ada sifat rahmah juga, Pak. Sifat sayang kepada orang yang beriman, gitu ya. Jangan kita benci. Kalau yang kita benci itu adalah kekufuran mereka, kebid'ahan mereka. Namun dalam hati kita pingin mereka dapat hidayah seperti itu, sehingga kita doakan mereka, ya kan? Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa korelasi ayat ini dengan bab yang kita bahas? Apa Bang Ijal? Bab tentang apa? Babu majaa fi himayatil Mustafa janabat tauhid wa saddihi, ya, kulla tariqin yuwassilu ila syirk, seperti itu. Bab dalil-dalil yang datang, ya, tentang penjagaan Nabi terhadap sisi tauhid dan bagaimana beliau memutus seluruh jalan yang bisa mengantarkan kepada syirik itu. Ini bab yang kita bahas. Apa korelasi ayat ini, gitu ya? Apa kaitan ayat ini dengan bab yang kita bahas? Kata beliau, anna hadhil awsaful madhkuratu fiha, sesungguhnya sifat-sifat yang disebutkan dalam ayat itu, dalam ayat surah atau ayat berapa Bang? 128. Jadi ayat itu menjelaskan tentang sifat-sifat, anna hadhihi al-awsaf, bahwasanya sesungguhnya, gitu ya, sifat-sifat yang disebutkan fiha di dalamnya, yakni di dalam ayat surah Taubah tadi, ya, fi haqqin nabi, itu adalah sifat nabi, sifat yang berkaitan dengan haknya nabi, yakni sifat yang khusus bagi nabi. Namun tidak hanya khusus bagi nabi, Pak. Namun sifat itu juga harus dicontoh oleh kaum muslimin yang lainnya kalau seandainya dia memang cinta, sayang dan merasa mengikuti Nabi Muhammad. Karena kita diperintahkan oleh Allah untuk apa, Bang? Untuk mengikuti Nabi. Jadi di antara bentuk mengikuti Nabi, mengikuti sifat yang baik. Contoh, Nabi itu sangat penyayang, kita contoh itu. Kecuali ada sifat perbuatan khusus yang ada syariat yang menjelaskan nggak boleh dicontoh, itu khusus Nabi aja. Ada memang. Contoh apa, Pak? Contoh Nabi pernah menyendiri dalam ibadah, itu namanya tahannus. Ini ulama mengatakan ini khusus bagi Nabi. Contoh yang lain, Nabi air liurnya itu, Pak, bisa menjadi sumber berkah, sehingganya para sahabat bertabaruk dengan liur Nabi. Kemudian Nabi punya keringat yang wangi semerbak. Jangan samakan dengan keringat kita, ya. Petang-petang kiai, ya kan, oles, ya kan. Kemudian minum, Pak, aduh kiainya, Pak, diludahinya airnya, berkah. Emang dia Nabi ya, Pak, gitu kan? Kalau dia ngaku Nabi, berarti Nabi sesat itu, ya. Gak ada Nabi lagi setelah Nabi Muhammad itu khusus bagi Nabi. Memang ada sesuatu yang khusus hanya ada pada Nabi, seperti tabarruk dengan jasad beliau, gitu ya, dengan keringat, dengan sisa wudu, dengan ludah, gitu ya. Ini hanya khusus bagi Nabi, tidak bisa dikiaskan, dianalogikan untuk selain Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala a'lam bissawab. Jadi munasabatul ayat lil bab ini yang telah kita bahas sedikit, ya, bahwasanya dalam apa korelasi ayat yakni surah At-Taubah 128 tadi, ya, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma'anittum, ya, bil mu'minina raufur rahim, gitu. Jadi apa kaitan ayat ini terhadap bab, ya, bahwasanya sifat-sifat yang disebutkan dalam ayat ini adalah sifat yang terkait dengan hak Nabi, artinya sifat khusus, ya, sifat yang ada pada Nabi, gitu. Sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata beliau, taqtadi annahu anzara ummatahu wa haddarahum anisy syirki alladhi huwa a'dhamu dhunub. Jadi ayat ini, ya,
memberikan pelajaran, memberikan konsekuensi gitu ya, bahwasanya Rasulullah memperingatkan umatnya, andar ummatahu, ini memberikan indar, mewanti-wanti umatnya gitu, wahadzarahum, dan memperingatkan mereka anisyirk, dari perbuatan syirik, alladzi huwa a'dhamu dzunub, yang mana syirik itu adalah dosa yang paling besar. Lianna hadha huwal maqsudul a'dham fi risalatih, dan ini adalah maksud yang paling besar, maksud yang paling utama di dalam risalah atau kerasulan, tujuan diutusnya Nabi sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala, yakni memperingatkan umatnya dari kesyirikan yang merupakan dosa yang amat sangat besar. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika umat yang tertimpa musibah kesyirikan, ini yang syariah, ini yang apa nama itu, yang sangat berat menimpa Nabi itu. Ya, ketika umatnya berbuat kesyirikan gitu ya, maka Nabi itu azizun alaih, amat berat menimpa beliau gitu. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian apa pelajaran yang bisa kita ambil dari ayat itu? Dari surah At-Tawbah ayat 128 itu, ma yustafadu minal ayat. Pelajaran yang bisa kita ambil, kata beliau. Yang pertama, ya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad haddara ummatahu minasyirk. Sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam itu telah benar-benar memperingatkan umatnya dari kesyirikan. Wa ba'adaha minhu, dan beliau telah menjauhkannya ya dari umatnya itu, kesyirikan itu dari umatnya. Yani beliau telah menjauhkan umatnya dari kesyirikan itu. Wa sadda kulla tariqin yufdi biha ilaihi. Kemudian beliau telah memutus ya seluruh jalan yang mengantarkan ya kepada kesyirikan itu, sudah ditutup oleh beliau. Sudah beliau jelaskan ya hadis-hadisnya, Al-Qur'annya beliau sudah sampaikan semuanya, yang mana ya beliau sudah mencegah daripada seluruh wasilah perantara yang akan mengantarkan ke dalam perbuatan syirik itu. Maka beliau sudah ya mencegah itu semua. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian di pelajaran yang kedua, at-tanbihu ala ni'matillahi ala ibadihi. Pelajaran yang kedua yang bisa kita ambil dari ayat itu dalam surah Taubah ayat 128 itu adalah peringatan dari Allah. Ya, Allah ingin mengingatkan kita gitu. Atas apa? Ala ni'matillah, atas nikmat Allah ala ibadihi, ya kepada hamba-hambanya. Ya. Bagaimana nikmat Allah itu? Bi irsali hadar rasulil karim ilaihi. Bahwasanya Allah telah mengutus ya, dengan Allah mengutus Rasul yang mulia ini kepada mereka umat manusia. Ini adalah nikmat Allah yang paling besar. Ini bentuk Allah sayang kepada kita. Allah utus seseorang yang memiliki akhlak yang azim, akhlak yang agung, yaitu Rasulullah, menyampaikan agama yang hak ini, menyampaikan agama yang benar ini. Dan ini adalah nikmat yang sangat luar biasa. Ini nikmat Allah, dan nikmat itu sudah Allah cabut, Pak. Rasul sudah tidak ada lagi. Namun Rasul telah meninggalkan pewaris-pewarisnya. Siapa itu, Pak? Para ulama. Tentu ulama di sini adalah ulama rabbaniyun ya. Ulama yang benar, ulama yang betul-betul dia mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, menyampaikan risalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menyampaikan tauhid, menyampaikan sunnah, memperingatkan manusia dari kesyirikan itu. Sebagaimana Nabi selalu memperingatkan umatnya dari bahayanya kesyirikan. Demikian juga ulama yang benar itu. Jadi untuk tahu kita membedakan mana ulama yang benar atau yang tidak, lihat bagaimana dakwahnya. Kalau dia fokus dakwahnya kepada tauhid, kepada sunnah, itu ulama yang benar itu. Karena dia mencontoh Nabi, karena nabinya fokus kepada tauhid. Tapi kalau ulamanya tidak pernah menyinggung tauhid ya, pembahasannya hanya tentang apa? Ya, tentang masalah cinta. Cinta nggak apa-apa cinta, selama cinta itu dihalalkan oleh Allah. Tapi jangan itu ya, dikit-dikit cinta rumah tangga bagus.
Akan tetapi bagaimana konsentrasinya, titik berat dakwahnya itu kemana? Kalau ke tauhid berarti mencontoh Rasul sallallahu alaihi wasallam ya. Seperti itu ulama yang menatap ya. Karena tauhid itu nomor satu dalam agama kita. Rukun Islam yang pertama, rukun iman yang pertama itu tauhid. Ini pentingnya tauhid hadirin yang Allah mulia. Kemudian yang ketiga, madhun nasabir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fahuwa min samimil arabi wa ashrafihim baitan wa nasaban. Pujian terhadap nasab Nabi, fahuwa min samimil arab, beliau berasal dari tengah-tengah bangsa Arab, dan yang berasal dari maksa yang termulia, yang paling mulia dari rumah dan keturunan ras bangsa Arab. Beliau itu yang paling mulia, Pak. Jadi nasab beliau itu nasab yang baik. Karena Allah tidak akan mungkin mengutus seorang manusia sebagai utusannya kalau tidak berasal dari nasab garis keturunan yang baik. Iya. Namun Nabi tidak pernah membangga-banggakan keturunannya, enggak pernah. Bahkan Nabi kumpulkan keluarganya. Kata beliau, tidak ada beda, la fadla bainal arabi wal ajami, tidak ada beda antara orang Arab dengan orang ajam, antara orang berkulit putih, orang berkulit hitam, berkulit merah, sama. Yang membedakan kualitas manusia itu hanyalah ketakwaannya di sisi Allah. Enggak ada perbedaan. Walaupun tidak kita pungkiri beliau berasal dari nasab yang paling mulia, yang paling asyraf, paling mulia, itu nasabnya Nabi. Kemudian pelajaran yang keempat, bayanu ra'fatihi wa rahmati bil mu'minin. Di sini ayat ini juga menjelaskan bagaimana sifat ya kasih sayangnya beliau, pemurahnya beliau, kelembutan beliau. Ya, empati itu, ra'fah itu bisa mananya peduli, Pak. Karena beliau itu kan azizun alaihi ma'anittum, kan seperti itu. Sangat berat sekali kalau seandainya ada sesuatu yang menyakitkan umatnya. Nabi juga sakit. Ya. Makanya umat Islam itu sudah Nabi persaudarakan dengan di atas agama. Kalau sudah satu agama udah kita bersaudara gitu kan. Al-muslimu akhul muslim, kata Rasul. Al-muslimu akhul muslimi. Seorang muslim itu saudara bagi muslim yang lain. Innamal mu'minuna ikhwatun, kata Rasul, kata Allah ya. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu bersaudara. Maka kalau sesama saudara enggak boleh saling menyakiti, saling membenci, kan gitu. Ini hadirin yang ini mulianya sifat Rasulullah yang mesti kita contoh. Wa rahmatihi bil mu'minin, dan rasa kasih sayang beliau kepada orang-orang yang beriman ini luar biasa. Bil mu'minina raufur rahim, kata Allah tentang sifat Rasulullah ini. Terhadap orang-orang yang beriman itu beliau sangat pengasih, bukan suka benci, Pak. Ya. Maka kalau ada sifat seperti itu pada diri kita, berarti enggak sunnah sifat itu ya. Karena sifat yang sunnah itu adalah mencontoh sifatnya Rasulullah, penyayang, Pak. Ya kan? Tidak pendendam juga. Jangan pendendam, Pak. Ya, karena sebagian orang sekali tersinggung sampai mati enggak akan aku sapa dia orang. Nauzubillah. Ya, nak niru iblis Bapak ini. Iblis gitu, Pak. Dari awal ya dia hasad sama Nabi Adam, ya kan? Kemudian diusir oleh Allah, dikutuk oleh Allah. Padahal enggak salah Nabi Adam ya. Dia yang salah, dia yang hasad gitu ya. Kemudian Allah suruh iblis itu untuk sujud ke hadapan Nabi Adam, dia membangkang kepada Allah. Kemudian Allah marahi dia, Allah murkai, Allah laknat itu iblis, sehingga Allah keluarkan. Akhirnya yang disalahkan Nabi Adam, kan gitu. Sehingga sampai sekarang dendam ya. Dia dendam, berjanji ingin menyesatkan kita ini sebagai anak cucu Nabi Adam, supaya tidak dia saja yang menderita kelak di akhirat ya. Manusia harus menderita seperti saya, kata iblis ya. Sehingga dia berusaha bagaimana kita kufur, Pak. Ya kan, kalau nggak bisa kita kafir, kita munafik. Ya kan? Nah, kalau nggak bisa munafik, kita fasik. Seluruh upaya, seluruh kekuatan dikerahkan untuk menyesatkan kita umat manusia. Maka hati-hati dengan perangkat-perangkat syaitan ya.
Syaitan itu akan menyuruh kita nggak sholat, itu syaitan. Akan menyuruh kita melalaikan sholat, akan menyuruh kita asik dengan permainan kehidupan dunia, sehingga kita melalaikan hal-hal yang wajib dan yang sunnah. Itu syaitan itu. Nauzubillah, mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dan dari perangkat dan tipu dari syaitan. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang kelima, yang terakhir, fiha, di dalam ayat itu dalilun, ada dalil ya. Terdapat dalil ala ghilzatihi wa syiddati alal kufar wal munafiqin ya. Bagaimana kerasnya Nabi ya, bagaimana marahnya Nabi kepada orang kafir dan orang yang munafik ya. Ya. Dan itu juga sifatnya pengikut Nabi, para sahabat. Ya. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu ya asyidda walal kufar ruhama'u bainahum, kan gitu. Itu sifatnya para sahabat itu. Muhammad itu kata Allah adalah Rasulullah, walladzina ma'ahu, dan orang-orang yang bersamanya para sahabat ya. Asyidda walal kufar, mereka tegas terhadap orang kafir, apalagi kafir yang memerangi Islam. Mereka tegas ya. Mereka keras juga. Karena mereka memerangi umat Islam, mereka menghancurkan umat Islam, membunuh anak-anak, ya kan, memperkosa para wanita itu ya, orang-orang kafir itu ya, orang kafir harbi, Pak ya, maksudnya orang kafir yang memerangi umat Islam. Maka para sahabat itu asyidda, sangat tegas, keras kepada mereka. Sementara terhadap orang yang beriman seperti apa? Ruhama'u bainahum, mereka saling berkasih sayang gitu ya. Di antara mereka tidak saling hasud, tidak saling hasad, tidak saling iri dengki ya, harus saling menyayangi. Terkadang ini mudah untuk kita katakan, namun prakteknya Pak ya, masih juga iri sama temannya. Nauzubillah min dzalik. Mudah-mudahan Allah jaga kita Bapak Ibu sekalian ya dari sifat hasad ini. Karena sifat hasad ini luar biasa. Tidak ada satu jasad pun kecuali terkena hasad ini. Namun tergantung orangnya, ada yang orang itu melawan, dia tidak mau ya diikut diikat oleh hasadnya, dia lawan, nggak mau saya hasad. Untuk apa hasadnya? Iya, saya bahagia ketika saudara kita bahagia, untuk apa kita iri kan gitu? Nggak ada manfaatnya. Ini hadirin yang dimuliakan Allah, hanya mencelakakan kita yang memiliki sifat hasad itu di akhirat kelak. Wallahu taala a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.